Jadi kita lagi mau merombak kamar kita yang lama. Di video yang lama mungkin teman-teman bisa ngeliat ya. Sekarang udah nggak jadi kamar lagi. Waktu sudah berlalu, pandemi merubah semuanya. Ini aja di luar dulu gue pernah review di sini nih. Apa HP gue segala macam. Sekarang udah berantakan hancur. Dan lu, bang, mana pohon mangga yang populer itu? Udah bubar. Sambar petir, Pak. Mangga Tuhan sudah tidak ada. Mangga Tuhan sudah tidak ada. Sedih ya. Tapi sekarang kita akan lihat proses jadinya studio. Wow. Ini adalah nanti meja kita nih. Meja ini. Nah ini bawahnya meja nih. Bawahnya meja kayak gini. Laci-lacinya sama ini lemari-lemari udah beda jauh. Iya mas. Sambil videoin mas. Oh ini karpetnya ya? Lima kan? Mas Gigi udah tahu nih, jijik gue kayak. Set, gini kan? Set. Set. Nah, itu maksudnya. Apa? Yang tebel ya. Nih. Ya kan? Mana nih? Set. Sebisa. Kok? Gitu. Nah. Nih. Itu bantuan itu. Gema aja di sebelah lagi teriak-teriak tuh. Udah mulai kedap kan sejak ditutup yang ke plafonnya. Masih sih. Iya, tapi kan udah Kalau melep masuk gitu ke loh. dalam lagi nggak? Wih, kenceng banget itu. Mas. Boleh lihat bentar, Mas? Oh. Jadi gitu. Wah. Oh, aku sengaja deh. Oh itu yang maksudnya kata si Mas itu yang gapnya itu. Ya, segitu. Oh, dispenser. Muat lah. Dispenser ya? Hah? Bapak? Dispenser segitu. Muat lah. Enggak lah. Bukan di gapnya itu, di kiri. Di sininya kan? Di sininya. Oh ini yang buat sangkutannya ya, jadi biar bisa dicopot ya. Ya, Kayu ini nanti suatu saat kalau mau di lemari lagi bisa. Dan masih luas loh maksudnya. Mas luas, kan nggak setebel yang di kan kalau yang kemarin lemari gua kan kalau tebel banget. Iya ya. Aduh, iya mas. Biar nggak berantakan kabar. Ini udah diituin lampu kan ya? Atasnya. Buat taruh Nanti lampu. sama si mas itu. Bukan di tiap lemarinya nanti ada LED-nya. Pokoknya kamu Ada. kebagi dua Ada itu. stripnya. Itu LED di tengahnya. Oh, iya. Ini panel nih, taruh di sini panel. Di sini panel nggak mas ya? Iya panel tuh. Tapi bisa di suatu saat kata si Mas Arya bisa dicabut biar kalau mau jadi lemari lagi suatu saat. Atau dibersihin. Jadi bisa tuh. Berarti Pasti. Sekarang kita akan lihat hasil kamar kita. Ini baru 2 hari loh. Dia tiba-tiba HOK. Gue pengen lihat kayak apa hasilnya. Kita lihat guys. Dengan Kiki Mus sama Dani Binduni Bindina. Seperti apa ya? Oke. Wah. Oh. Anjay. LED ditanam di sini. LED. Ini space-nya juga gede bener. Jadi ini lemari. Di sini berarti Itu. ruangan komputer deh kan. Ini nih, tuh, meja komputer gitu-gitu. Meja komputer ya. Ini. Wah, gila. El. Gede banget. Gila ya. Ih, kamu mau lihat ya? Berapa hari lagi nih? Ini nggak tahu, makanya 2 hari aja udah mau jadi. Asli 2 hari. 2 hari.
Ini bakal bisa. Oh ini yang bakal. Ini di sini apa nih? Nanti Yang mau sofa atau sofa apa bisa di atau- situ. Oh ini ya. Masih bau cat banget. Iya. Bawa cat. Iya, Kata bawa. siapa debu tak ada. Debu Siapa yang bilang ini debu mikro loh? Iya, bawahnya debu. Gila guys. Nanti ini akan jadi ruangannya. Kita kan nanti kalau udah jadi gimana. Belum jadi nih lighting apa belum, tapi udah kelihatan ya. Wah. Ini di sini meja komputer. Itu. Oh, ada apa tuh minuman? Oh my god. Apa? Kotor. Spoiler. Karpet. Wah, spoiler, ini spoiler. Oh masih ada mas? Ada mas. Orang lagi kerja diganggu. Mau lihat? Hah? Wis gila, biasa. Jahat. Jadi gitu doang. Tuh. Di sini Mas. Kacau. Oh, udah nggak gaul. Oh, jadi ntar di sini banyak rantai ya kalau nggak salah. Nih, tempel rantai, ya kan? Ngaku aja udah. Ini kan alat-alatnya di sini ntar nih semuanya. Ada paku yang nyisa. Buat pikiran nih. Oh, ini nembusnya balkon. Enggak, istana presiden. Iya, apa? Iya. Jadi ini kenanya studio. Asik. Ngeselin loh. Tadi kan ngeselin. Ngeliat nggak? Ngeliat. Awas. Ya kawan studio. Kali. Ini buat tentang komputer. Coba Bi, masuk Bi, masuk Bi. Coba. Ujung. Kalau ujung nggak muat dong. Udah kunci. Aman Bi. Tunggu ya. Kasih loh. Pas ditutup gelap. Karena lightingnya. Mau nyoba nggak? Mau nyoba nggak? Nggak usah. Beli futon. Futon. Asik. Selamat datang di studio barunya Mas Tara, Tara Arts Game. Ini saya dari Arya, dari Sarayo Atelier. Atau teman-teman juga bisa cek di Sarayo Interior di Instagram. Ya ini seneng banget sih, ini udah jadi akhirnya progres ngejar waktu, akhirnya jadi juga. Ya, yang pertama nih, kita buat double door. Jadi pintunya double. Biar Mas Tara teriak-teriak di luar nggak kedengeran, nggak keganggu. Terus ini juga ada masih semua soundproofing, kita buat dari atas, sebelah kanan juga ada. Lalu ini yang paling spesial teman-teman, ini top table-nya anti fingerprint, anti scratch. Terus bagian sini ada lemari rak-rak. Ini mau Mas Tara pakai buat apa ya ini Mas? Mainan buku macam-macam. Ya, mainan buku macam-macam. Ini ada komik-komiknya Mas Tara yang super banyak, Super banyak itu. bisa masuk di sini semua. Dan mainan-mainan. Dan ini kenapa dibikin gini Mas? Ini buat ambience Mas. Ini Oh, kalau oke. full ditutup, feel-nya beda. Oh iya sih. Feel-nya beda. Iya kayak kotak ketutup gitu. Iya ya. benar-benar, feel-nya beda Mas. Ini ada aksen. Gila. Ini ya walaupun saya awam ya, tapi ini kan PR nih Mas, bikin gini Mas. Iya benar, PR banget. Luar biasa. PR banget. Bagus. Cara pasangnya pun beda sama yang biasa. Terus ini sebelah ada aksen aja karena ini kemarin ada kolom di kamar ini. Dan ini kolomnya harus asli malah mumbul loh guys. Tapi kalau Mas Arya malah bikin jadi mundur gitu. Iya benar-benar. Jadi ini aksen aja kalau ini. Iya. Cakep Mas. Ke sebelah kirinya. Jadi ini dibuat rapi tanpa handle, jadi ini push on semua. Tuh. Ini masih buat ya storage tambahan buat Oke. Mas Tara lagi. Atas juga sama. Ke atas ya. Tuh. Full sih. Yang sebelah rencana buat ini ya, kamera dan lain-lain. Iya. Terus ini dia. Itu dia. Pokoknya gimana ya? Dari kanan. Desain sendiri lupa sendiri. Ini dia. Masuk ke dalam ya. Ya masuk ke dalam.
buat sistem. Muat orang ya. Muat. Wah, cakep. 2 orang muat. Mau masuk bareng mas? Oke. Untuk berikutnya juga sama sih, ini masih storage juga. Desain sendiri, rupa sendiri. Ini juga. Oh iya. Ini storage juga tambahan semua push on. Jadi clean. Tambah luarnya clean, nggak ada handle, nggak ada apa, rata. Oh, ayah lari-larian juga nggak resiko kena handle. Bagian sini aku paling suka bagian sini. Iya. Ini keren banget sih. Sama sih, aku juga demen sama ininya nih. Ini kalau pegang tekstur nih, keset jadi naruh apapun nggak melicin. Bener. Bagus mas, kayak batu beneran padahal itu ya. Iya. Tekstur ya. Bagian ini bagian favorit. Bakal jadi apa nih mas? Apa background buat Wah, ini TGS sih atau Bisa podcast jadi. atau Semuanya sih kayaknya mas. Program-program. Background semua ini. ya. Soalnya kan nanti komputer aku literally di belakang situ tuh, menghadap ke sini ya. Jadi ini pasti background ini. Ya. Bener. Terus ntar ada light dari atas kan. Ini rijeknya gimana mas? Nah ini ya kan. Di bagian atas juga ada special request Oke. dari Mas Lara. Itu rail track untuk lampu, untuk kamera juga mungkin bisa jadi, atau mic ya mas ya. Iya. Rencananya mau ada mic di Lampu, atas. kamera, mic. Ya itu bisa jadi. Ya, ini nanti kalau buat ruangan podcast program baru tarat. Ruangan ini lampu-lampu stripnya ini bisa diatur dari aplikasi teman-teman. Aplikasi. Ini bisa diredupin, Oke. Oh iya. bisa terang banget. Oke. Dia terang banget. Lalu ada settingan awal, dia bisa ke arah kuning orange, Oh ini cakep nih kuning. Ya. bisa ke arah putih. Wah. Kita Langsung balikin beda ke loh netral moodnya. lagi. Iya moodnya beda langsung. Iya. Kita balikin ke sekitar ini 3.500 sampai 4.000 Kelvin mas. Kalau kondisi sekarang. Bisa 3.000 ya. Ini bawah ini ya buat tambahan-tambahan aja mas. Tambahan-tambahan aja. Sip. Ini semua soft close ya, jadi Oh, oke. Jadi aman ya. mas, aman. Gak bisa ngambek tuh ya. Iya. Dari ngambek dia aja. Kakinya bawah tuh. Oke. Juga permainan desain aja, jadi supaya nggak monoton di ruangan ini. Ada permainan desain kayak gitu. Mungkin belakang-belakang kabel-kabel Sama kabel di bisa belakang situ kelihatan ya. di sana. Nggak cuma model desain tapi ada fungsinya. Thank you mas. Sukses selalu. Ya, Habis ini langsung ada kerjaan lagi mas ya? ya langsung pulang ke Salatiga. Gila. Jawa. Thank you mas. Oke. Nanti kalau ada kesempatan kita kerjasama lagi. Oke, siap. Thank you mas. Ya. Mas, nah ini mas-masnya. Mas apa mas sama mas? Yan Sarah. Ya, sama satu lagi. Mas Tri. Nah, Mas Tri ini sama Mas Yan manggilnya ya, apa Mas? Iya, Tian. Mas Yan sama Mas Tri ini yang bikin ini ya Mas ya? Semua ini. Yang sama yang masang. Thank you Mas. Sehat-sehat Mas. Dulu aja mas. Yo Mas. Thank you Mas. Oke. Sehat-sehat. Siap. Sukses. Oke. Terima kasih, Mas. Cahaya hilang itu. Dikasih di HP antum. Iya. Emang itu buat serial number. Oke. Oh, soalnya nggak ads ke ininya ya? Enggak, tadi tuh di bawah. Oh beda ya? Sama nih mas. Enggak, tadi tuh di bawah sini. Oh iya? Kalau ini kan kita di background sampingnya. Oke guys, jadi kita sudah ngeliat ya kamar gue yang tadinya kamar buat tidur ya kan, kalau teman-teman nonton dari zaman dulu tuh. Habis itu sempat jadi gudang karena kita pindah rumah sebelah tuh, sempat jadi setengah gudang kalau mau jujur nih kamar. Akhirnya kita beresin, kita rapiin, dan juga sekarang udah dibenain lah ibaratnya ya, udah di markup, kasih lemari, kasih kedap suara, lampunya juga dari Amaran ya kan, kita kasih semuanya, komputer terus ini, komik udah, mainan semua terus ini. Kita lihat jadinya gimana guys. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Wow,
Wow, lihatlah. Ya. Ya tuh, mainan, komik semuanya di sini. Ya. Ini setting kamera gue. Kalau mau syuting, ini komputer. Ada buat kalau misalnya mau nyanyi ini di channel Taras Musik segala macam semuanya guys. Lampu-lampunya kita udah set ya. Kita akan jelasin satu-satu ya. Nah ini guys, kita mulai dari pintu mungkin ya. Pintunya ini kita tutup. Ya nggak sih? Pintu pertama, ahidar. Ini kita bisa kunci. Biar nggak masuk ayah kayak tadi. Ini udah tekan 8 nih. Dari tadi anak gue masuk mulu. Kita kunci, ini pintu kedua guys, ya. Jagarek, ini pakai kedap suara. Jadi kalau misalnya lo ngoceh yang ngapain didengar orang gitu, gemah jelek. Nah ini nggak dengar. Kecuali gemah lagi di depan pintu, itu agak kedengeran. Cuman suara kayak blablabla gitu, senyap banget jauh, senyap. Kayak orang bisik-bisik. Orang teriak kayak bisik-bisik, orang bisik-bisik. Kenapa bisik-bisik di ruang kedap gitu. Nah, terus sebelah sini kita lihat ya guys, ada panelnya ya, kedap suara juga. Dan ini portable. Suatu saat kalau misalnya kita mau bebersih tembok mungkin ya, atau ininya mau dibersihin, ini bisa diangkat, bisa dilepas gitu kan ya. Belum pernah coba sih kata Mas Arya gitu. Nah, habis itu di sini juga kita lihat situ ya, kedap suaranya. Jadi sebenarnya kedap suaranya guys, kok gue ngos-ngosan sih? Kayak seolah-olah habis ngulang 8 kali tag video ini. Nah, ini di bagian sini guys, jadi mostly guys. Kedap suaranya bagian sini ya, kayak U gitu kali ya. Sama sebelah sana tuh ya. Sebelah sini di ujung ya. Ini ada apa namanya nih? Air purifier ya. Terus di sini ada T-Rex yang lagi melongo. Kok ditaruh di atas air purifier bang? Kan jadi nggak maksimum air purifiernya. Bener gitu. Karena gue nggak tahu nih mau naruh di mana, kegedean nih T-Rex gitu ya. Nah kita mulai dari mana ya? Tuh ini ada ya, kalau teman-teman suka nonton tech news ya atau monolog gue ini di sini ya. Ini adalah meja yang bisa dinaik turunin guys. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman gambar komik ya kayak gue, ini enak banget nih meja, bisa berdiri. Ini gue beli di IKEA kalau nggak salah ya. Bisa gini, bisa gitu. Ada tempat minumnya, ingat untuk selalu minum ya guys. Terus kalau misalnya itu kita turunin lagi. Tanpa elektrik ya, cuman modal angin. Jadi naik turunnya pakai angin guys. Seru kan? Habis itu udah deh, ini kameranya dan ini komputernya. Tapi sebelum itu guys, gue pengen jelasin dulu kenapa gue milih Amaran nih sebagai lightingnya guys. Ya, di sini kita di tengah nih ya sebagai yang pakai aputur lantern ya, Amaran lantern ya. Amaran apa aputur ya? Aputur lantern ya kalau misalnya ya. Jadi namanya lantern guys. Jadi beda sama ini ya. Ini kan softbox, ini lantern. Lantern itu gunanya softnya itu lebih ke nyebar ya. Ini banyak dipakai ke kalau film-film. Misal teman-teman nonton film tuh, kalau misalnya yang soft paling gampang, itu udah taruh ini di tengah, udah seruangan soft tuh. Ya. Paling mudah untuk bikin lighting soft itu pakai lantern. Yang ini kita pakai Amaran 200X guys. Nah ini Amaran gue punya udah lama yang ini, yang 200X ini dari zamannya gue bikin short film yang masih teaser sih waktu itu gue bikin ya, project yang belum kita sampai sekarang belum jadi, belum sempat bikin karena modalnya nggak balik-balik kalau di YouTube. Yang 12M ya, trailernya bisa teman-teman nonton tuh kan di channel gue. Nah terus ini kita pakai udah lama nih, ini bisa bicolor, bisa warnanya dari putih sampai kuning gitulah bahasa gampangnya ya. Gitu. Sama juga di sini, ini punya lama nih gue, pakai kita Amaran 100X. Kita pakai Amaran 100X langsung ke kalau misalnya gue lagi duduk di sini ya. Jadi ada softboxnya. Nah yang ini adalah cahaya utama yang kalau misalnya gue lagi live stream maupun rekaman game guys. Atau buat yang mukanya gue lah ya. Nah rekaman muka. Nah ini namanya Amaran Verge Max. Ya jadi dia tuh setahu gue ya, dia lightingnya tuh dari pinggir guys. Dari pinggir. Jadi ketika dia ke depan ini udah super soft banget tuh kan. Udah super banget, jadi sangat soft karena dia lightingnya di pinggir terus ke tengah gitu, jadi softnya tuh amat ramat sangat gitu loh. Jadi muka gue sekarang aja nih kalau lihat kan udah kayak Batistuta. Nah ini guys, ini adalah software-nya guys ya, dimana kita bisa atur semuanya si lampu Amaran ini tuh. Jadi misalnya gini nih, gue pengen atur nih, mau aku terangin yang versi ini
Kita tinggal terangin aja dia. Ini masih 5% nih, kita terangin. Terang banget. 5% aja cukup. Dia by the way terang banget guys lampunya. Dan ini nggak cuma bisa buat desktop doang by the way. Ini kalau misalnya lu buat syuting pun, ini soft banget, bisa lu bawa kemana-mana. Tapi ya buat itulah ya. Nah terus kalian nih di depan gua ada buat nyanyi ya. Kita pakai ini Rode tuh buat nyanyi, Rodecaster. Ini juga mic-nya kita ada Warm Audio ya. Kalau lihat konten nyanyi gua di sini juga kita pakai Mac Mini. Lihat cuman segini pak komputernya. Selama ini gue live stream ya cuman segini. Segede telapak tangan gue literally. Untuk displaynya gue pakai Mac Studio Display. Ini sampai 5K guys resolusinya guys ya. Jadi kalau main game di sini, which is di Mac sekarang udah mulai masuk game kan, kayak Cyberpunk gitu-gitu. Nih Cyberpunk 2077 main di sini sangat indah guys. Gitu aja sih kata-katanya. Nah terus di sini ada yang guna sedikit, tapi ya kadang-kadang kepake, enggak sih. Nah, habis itu ini adalah lemarinya guys ya, lemarinya. Nah terus guys, kalau lu perhatiin di sini, ini ada kayak cahaya menyorot dan ada kayak rantai-rantai nih. Padahal di kamar gua nggak ada rantai-rantai. Dari mana bang? Dari situ guys. Ini ada kayak lampu sorotnya gitu guys. Jadi dia Amaran itu, lu ada kayak alat buat sorot, buat kayak jadi seolah-olah kayak lampu sorot. Nah ini lampunya tapi pakai Amaran 150C. Ya, jadi dia bisa, kalau pokoknya Amaran yang ada C-nya guys, itu dia warna-warni RGB. Ya, jadi kita bisa gonta-ganti nih backgroundnya. Misalnya, ini kan warna lagi putih sekarang ya. Kita ganti ke merah misalnya. Kita lihat, tiba-tiba warnanya merah backgroundnya, gitu. Tapi untuk keperluan video ini kita ganti putih lagi dulu. Jadi putih lagi, gitu. Bagus kan? Nah terus yang ini adalah biasa gue jadi key light nih. Key light adalah maksudnya lampu utama kalau gue lagi berdiri di sini. Kalau kita ada acara podcast tuh yang di Taras Network atau misalnya monolog gue di Taras Game Indonesia, ini jadi bisa jadi key light juga kadang-kadang atau jadi apa namanya fill lightnya. Ini kita pakai Amaran Light Dome untuk softboxnya yang 60 inch. Terus kita pakai Amaran 100XS. Ya, which is adalah versi terbarunya dari Amaran X gue yang di tengah ini. Ya, jadi ini versi lebih barunya guys, lebih update nih. Jadi kenapa alasan gue pakai lampu Amaran? Karena lampu Amaran itu kalau di color grading guys, jadi bagus. Ya, karena dia tidak shifting warnanya. Jadi hati-hati kalau milih lampu yang kesana kayak oh lebih murah apa segala macam, tapi colornya shifting. Pas lagi mau di color grading kok kulitnya warnanya lebih keunguan gitu. Kalau Amaran nggak ada cerita. Amaran tuh semuanya lampunya bagus, buat color grading bagus ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli lampu yang harganya sebenarnya kalau mau jujur ya tergolong sangat murah, Amaran jujur aja, tapi kualitasnya udah literally kualitas teman-teman untuk syuting film, Amaran jawabannya. Asik. Nah habis itu kita juga pakai di bawah nih tube. Nah yang tube-nya ini juga namanya T4C ya. Nah ini Amaran T4C namanya, dia bentuknya tube ya. Ini gua taruh untuk kayak lighting dari bawah gitu. Lagi-lagi kalau teman-teman lihat di yang podcastku segala macam, itu warnanya bisa berubah-ubah kan, jadi ungu, jadi apa segala macam. Ini bisa diganti-ganti. Ini RGB. Nah, Amaran T4C ini guys, jujur sekarang paling gue sering pakai justru buat syuting. Jadi ini paling sering kita bawa gitu. Ini padahal bisa portable guys. Ya, ini ada kakinya. Kakinya ini bisa lo taruh di sini, jadi dia berdiri. Bisa juga begini buat ditidurin. Jadi fungsinya banyak. Dan ini paling sering gue pakai buat syuting. Jadi ini lampu pakai baterainya, dia ada dapat baterainya gitu. Udah portable, bisa syuting di outdoor. Itu soft banget lampunya ke muka, pokoknya buat syuting. Indah banget pakai gue. Aduh, I love teknologi man. Teknologi sekarang udah bisa portable lampu kayak gini. Zamannya gue dulu syuting, lampu kayak gini belum ada yang LED panas. Sekarang ini udah LED, nggak ada panas-panasnya nih. Gue pegang nggak ada panas-panasnya pak. Zaman dulu kan ngetop ya kalau lampu kayak gini tuh, pasti panas. Mana nas? Nih gue pegang nih. Ini nyala dari kapan nih by the way? Itulah kemajuan teknologi. Thank you Amaran ya. By the way, soal lampu ini juga jangan salah nih. Ini di atas yang bulbnya ini pun Amaran ya. Jadi enaknya apa bang? Enaknya adalah lagi-lagi secara color ya, CRI-nya dia udah tinggi. Jadi kalau teman-teman color grading pakai lighting ini juga nggak shifting warna kulit segala macam. Dan ini bisa ganti-ganti warna ya. Kalau misalnya kita ganti warna ini ya, misalnya yang ini kita ganti warna jadi merah, maka dia tiba-tiba tuh merah keunguan kan.
Nih gue ganti jadi merah, ganti jadi hijau. Dia jadi hijau. Jadi emang sejak awal kita sudah memikirkan ya, dibantu juga oleh orang dari Amaran untuk mikirin gimana biar kamar ini nuansanya gitu kan bisa kita gonta-ganti ya. Kalau putih gini kan nuansanya beda tuh. Ntar dibuat warna-warni kayak di podcast gue, beda lagi suasananya gitu. Enaknya gitu guys, kalau pakai lampu yang bisa diotak-atik, dan kita bisa otak-atik pakai software, bisa dari HP juga ya. Ada softwarenya, jadi bisa ganti misalnya mau matiin segala macam dari HP pun bisa. Aduh enak banget udah. Nah sekarang kita bahas mainan kita yang koleksinya tentu makin banyak. Ya, kita lihat dari mulai atas ada Easter egg ya, si Woody, dan ada Buzz-nya sebenarnya, situ ada Buzz Lightyear, jadi seolah-olah lagi nyelamatin Woody-nya. Jadi Easter egg aja, jadi seolah-olah kayak mainannya hidup gitu kan. Lucu karena Easter egg gitu. Asal jangan-jangan pagi-pagi tiba-tiba Woody di sini nunggangin T-Rex gini. Nah, itu baru gue bakar. Berarti dia kesurupan gitu kalau jalan beneran. Lah di bawahnya ada, ini sebenarnya kurang mendidik ya, tapi ini gue ketemu karena gini Pak, ini kalau lo mau tahu yang paling entah kenapa orang share yang pose kayak gini, Thanos gitu. Begitu ada yang Tifa gue beli karena ini normal. Enggak sih, tapi maksud gue dibandingin Thanos, masa Thanos posisi gitu enak kan. Akhirnya Tifa lah gitu. Terus gue bikin komedi aja nih, jadi Tifanya yang asli lagi kaget, semuanya kaget. Cuma nih kenapa ada boneka gue ya di situ. Itu pemberian dari kamu sekalian ya. Terus saya kasih di situ lagi kayak nunggang Tifanya. Nggak begitu mendidik ya untuk dilihat ya. Sebelahnya Harry Potter ya. Ini dari kayak blind box gitu, tapi gue langsung beli semuanya karena lucu-lucu isinya. Terus ada tas Harry Potter yang dari Miniso kalau nggak salah ya. Sampingnya ada Hatsune Miku-Chan. Ini sih Mas Kiki ya sebenarnya gitu kan. Terus juga di belakangnya ada ya banyak lah yang anim-anim, ada si, kok kebanyakan si itu sih, ada Boa dan ada ya. Iya, nggak anim-anim sih, anim gitu. Karena nggak terlalu banyak. Nah di kanannya Dragon baru ya. Gila ya, nomor 18 favorit saya, waifu saya, tentu ada 2 dia. Di belakang ada Bulma. Terus ada Piccolo lagi nggak jelas. Terus itu kenapa Vegeta-nya lagi menunggangi nomor 18? Pasti Mas Kiki. Gua sih. Nah, tentu saja sebagai pecinta Jurassic Park ya, dari mulai T-Rex yang segini gaban ini sampai kita lihat di sini. Ini semua mainan dinosaurus kita dari era Jurassic Park ke Jurassic World ada di sini. Nah ini masuk ke ranah DC dan Marvel ya. Ini mainan DC gue yang dari zaman dulu sih gue kumpulin nih. Gue berusaha buat tema tapi gue nggak begitu lengkap sebenarnya. Terus ada Batman. Ini Batman dari Z-Toys apa gitu ya. Ini mirip banget loh, lihat tuh Batman nih, mukanya mirip banget. Nah terus ada Superman juga nih. Batman-nya lagi-lagi masih menurut gue mirip, tapi Superman-nya udah mulai agak kejauh-jauhan. Jadi Henry Gatot Carville kayaknya dari mukanya. Ini nyampur ya. Ini ada yang dari mainan lain juga, Supergirl segala macem. Terus di sini Marvel ya, karena saya sangat suka 2 hal ya, Superman dan Spider-Man. Spider-Man dari segala jenis ya. Tentu saja Akang Toby di belakang, dia spesial. Nah gue buka karena Toby's my life, my childhood sir. Habis itu ya ada Green Goblin ada sini juga. Gue padahal punya Green Goblin yang zaman dulu loh, yang literally barang dia nih mainan ini. Cuman hilang guys. Ada ininya juga, ada glider juga, tapi hilang. Sedih banget gue. Dan ini masalahnya semuanya bisa digerakin nih, banyak ininya, jointnya banyak. Dan ini gue pakai pose si dewa Zeus yang lagi gini. Spider-Man gitu. Nah berikutnya di bawahnya ini ada ya belum dibuka ya, ini khusus Superman yang baru-baru nih. Belum gue buka karena entah kenapa susah nyari Superman yang ini loh. Gue bingung sama Superman yang baru ini. Banyak orang benci kan. Wah ini paling langka di mana-mana. Susah bener dapetin si Bagindul ini. Ya, yang belakangannya tuh yang McFarlane Toys aja gue dapetnya yang kotor lah, yang inilah yang biasa nggak dapet, kehabisan terus gue. Nah terus ini ya Iron Man, gue juga menurut gue the perfect asik. Marvel itu memiliki the perfect opening ya untuk cinematic universe-nya itu Iron Man, dan gue suka banget Iron Man. Jadi di sini dia punya tempat spesial sendiri juga, belum gue buka tuh beberapa, nggak lengkap juga sih, tapi gitu ya. Dan ini
mainan ceritanya tahun 90-an guys. Ini ada apa tuh, Kamen Rider, walaupun Kamen Ridernya tidak seperti yang saya punya waktu masih kecil. Waktu masih kecil gue punya Kamen Rider bagus banget. Yang ini kayak kepalanya kegedean gitu bagi gue. Tapi ya udahlah, sama mainnya juga nih. Kok? Ya, where? Pasti anak gua. Pedangnya mana? Ya. Oh, ini dia. Ah, my god. Oh. Ini itulah ya bahayanya kalau lemari terbuka tanpa kaca gini lu punya anak udah ya. Tapi cerita tahun 90-an ini pun ceritanya era dulu lah ya. Yang era dulu gue satu ini ada The Rock nih, mirip banget nih. The Rock tuh, ada The Rock zaman Smackdown dulu, mirip banget soalnya mainannya. Ini Batman zaman dulu. Nah, terus bawahnya Transformer. Gue sebenarnya lebih lengkap lagi guys, di lemari yang masih di luar. Tapi di sini ada Transformer ya. Masih ada di lemari yang luar situ benar Transformer. Banyak banget gue Transformer. Optimus Prime-nya gue ada berapa biji ya. Ini Transformer, Star Wars, ini Babe, dan khusus Babe yang sebelah sini alias Darth Vader. Di sini kita manggilnya Babe ya. Nah, terus di sini ini ada lemari-lemarinya guys ya. Ini didesain sama Mas Arya. Tinggal dipencet gini doang, dia kebuka. Ini isinya ya alat-alat syuting semuanya dalam sini. Di atas juga. Ini lucunya ini sebenarnya desain Mas Arya tuh juga kayak ke dalam guys, lihat gak? Dan ini begitu jadi gua, Gema, lu juga ya, cepet otak kita tuh sama. Coba misalnya ini agak sampai sini ya, jadi tempat tidur kayak Doraemon. Terus setengahnya masuk ke dalam gitu. Literally lah tuh desainnya tuh ya. Jadi nih kita lihat guys, ini bisa kita buat masukin barang-barang tuh, lampu-lampu, ini boxnya di situ ya. Tinggal dipencet doang. Ini juga sama. Nah, ini tempat komik kita dan novel-novel dan segala macam ya. Di sini kita ada nih Persona. Ini nggak semua koleksi komik gua ya. Ada beberapa masih di lemari di luar sama di kamar gua pastinya. Tapi beberapa yang enak dipandang dari segi apanya, sampul-sampulnya menurut Muskiki dipajang sama kita ya. Harry Potter nih, Evangelion. Terus ini mainan Monopoly. Hanya karena bagusnya jadi warnanya banyak kan. Jadi kalau di syuting bagus. Ini Monster ya, ini by the way ya. Wow, buat teman-teman yang nggak tahu siapa Naoki Urasawa, ini baru artis, ini baru seniman. Gitu. Ya, the peak of seniman ini. Gitu, semuanya gue taruh sini nih karya-karyanya dia ini. Ini bukan sih, ini Osamu Tezuka. Nah, ini Naruto. Yang versi barunya, cetakan baru, karena saya dulu nggak sempet koleksi Naruto pada zamannya. Sekarang baru punya duit, kita koleksi sekarang. Di baliknya sebenarnya ada One Punch Man tuh kalau kelihatan ya, di sebelah sananya. Di sini ada Slam Dunk ya, lagi-lagi cetakan baru. Gue suka banget cetakan barunya Slam Dunk by the way. Ini tajam banget gambar pak ya. Cetakan baru begini gue demennya nih, tajam gambar dan enteng, padahal tebel loh, tapi enteng ya. Harganya kayak enteng. 75.000 satu. Tapi bagus ya. Di belakangnya juga ada Suikoden. Gue punya komik Suikoden tuh. Nah, ini sih, ini terima kasih banget buat Gramedia nih. Siapapun yang punya ide di Gramedia, kita cetak Dragon Ball yuk tanpa sensor, pengen gue cium gitu. Karena ini, wah ini untuk the best komik bagi gue ya. Kok robek? Baru bilang the best. Ya deh. Beli lagi lah volume 1. Gue nggak lihat robek loh. Terbeli lagi guys. Tuh, tapi dia ini dan no sensor guys. Jadi ya hati-hati aja nih kalau gue buka-buka halamannya ya, soalnya literally no sensor. Tapi bagus, cetakan juga bagus. Harganya lagi-lagi 178.000. Harganya aja. Sisanya bagus ya. Kalau ini ada Den, ada Zoom 100 segala macam. Ini semua komik PG nih ya. Soalnya ininya bagus-bagus pinggirnya. Tuh komik-komik, ada Death Note segala macam. Sky X Family, banyak lah. Nah, kesini guys. Di sini di atas Easter egg dulu nih ya. Oscar sama Iron Man gemuk. Sama Godfather Don Corleone. Di sini ada Kiki Delivery Service. Di sini adalah areanya Studio Ghibli. Ya, ada kucingnya, ada si ininya, ada si segala macam ya. Sini Nintendo. Semuanya 3DS segala macam ya.
Gue terus ini semua nih, karena gue kebanyakan sama 3DS sumpah. 3DS gue punya berlapis-lapis, nggak perlu sebenarnya. NDS gue punya 4, 3DS gue punya 11. Beberapa gue kasih ke teman-teman gue. Apa coba? Ngapain gue beli banyak-banyak gitu? PS Vita gue punya berapa dulu? 6. Ngapain gitu kan? Gitu. Sebelahnya ini adalah ini guys, kebanggaan gue karena ini koleksi dari zamannya bokap almarhum masih hidup. Dia beliin dulu koleksi. Ini ada Ferrari. Ini kumpulan Ferrari ini pernah ditawar 400 juta waktu itu. Sama orang ya. Tapi kita nggak lepas. Kenapa nggak dilepas? Karena lu menghargai ya koleksi dari zaman bokap lu. Itu satu. Kedua karena tunggu sampai harga 2M. Nah, habis itu ini ya udah kita buat kotak-kotakannya ya dari Matchbox nih. Ya, ini mobil-mobilnya juga dari zaman dulu tuh. Lihat nih, limousine zaman kapan nih? Tuh. Bagus kan? Terus ini juga kotak-kotakannya. Kalau ini Atomica kotak-kotakannya. Ada Yoshinoya lah, ada ini. Dan juga ada mobilnya di situ. Itu juga di atas ada lagi, ya. Dan kita kembali lagi ke area komputer kita. By the way, ke area komputer, tadi gue belum jelasin, ada 2 guys. Yang sebelah sini adalah PC, ya. Ada 2 PC nih. Ini adalah PC MSI, ini adalah PC gue yang lama. Di sini, ini 2 layar. Ini kita pakai Samsung. Samsung the best banget by the way. Ya, jujur aja monitor lo the best Samsung. Gue suka. Dia pakai Nvidia G-Sync. Ini gue lupa namanya nih, G7X ya, apa? G7 ya, gue lupa lah namanya apa guys. Pokoknya harganya sekitar 8 jutaan, tapi udahlah buat grading, buat main game, udah cukup. Dulu tuh gue beli monitor tuh kayak, ini buat grading tapi buat main game kurang. Buat main game tapi buat grading kurang. Ini dua-duanya, gitu kayak bikin monitor. Jadi nggak pusing gitu loh kalau emang ada orang yang bisa dua-duanya gitu. Ini the best ya. Ini kita pakai Elgato untuk kameranya guys. Facecamnya kalau buat yang game PC, ini BenQ, monitor lama gue. Nah ini yang gue bilang, buat grading bagus, buat game. Dan dia masih harus di-calibrated. Ini udah di-calibrated dari awal. Jadi warnanya udah bagus banget buat lu color grading. Udah gitu. Ini Wacom. Sebenarnya kalau mau jujur nganggur loh nih. Karena teknologi sekarang udah, mohon maaf ya Komnya. Tolong deh Kom, lu murahin harga deh, menurut gue gitu. Ini gue beli 24 juta ya. Sekarang dengan harga yang sama mendingan gue beli iPad kalau mau gambar. Kalau misalnya mau buat screen juga udah ada Samsung, bagus banget. Dulu kan gue beli ini alasannya karena ini juga kalau color calibrated kan. Jadi kalau color grading kadang-kadang gue ngeliat warnanya di sini. Sekarang udah dah. Turunin harga lah, lo mahalan. Gitu. Lu udah kebanyakan lo saingan, Huion, AP, turunin harga. Gue marahin. Gitu. Nah ini mic-nya kita pakai roda guys. Ini juga pakai roda nih. Buat kita kalau apa namanya? Podcast ataupun kita nyanyi ini sangat berguna banget juga sih. Ini Rodecaster Pro ya. Rodecaster Pro ini kita pakai sangat berguna banget. Ini bisa portable juga sebenarnya, kita angkat aja kalau misalnya mau kita podcast di luar juga bisa guys. Walaupun ada versi kecil ya, tapi ini gue beli yang gede sekalian. Kembali lagi di ini gue beli karena ada yang komen, enggak kok bang, bagus di saya. Bener. Kalau lagi internet, jadi gini guys, ini tergantung internet banget. Ya, jadi kalau internet lagi kenceng, dia gambarnya tajam, pelan sedikit, buremnya kayak nggak bagus gitu. Sementara di Indonesia tahu sendiri internet kayak gimana ya. Jadi gue setuju sama Bang Acit bilang. Jadi Bang Acit bilang kelemahannya ini emang satu-satunya kenapa nggak ada settingan di mana dia lock bitrate. Jadi misalnya nih, walaupun internet lagi down, ya udah tetap di lock aja gitu loh. Ya mau nggak mau jadi nge-lag mungkin ya, tapi gambarnya jadi nggak buram. Atau kita milih sendiri kayak kita YouTube loh. Ada auto, ada misalnya mau full HD terus ya pilih full HD gitu loh. Kalau ini kayaknya auto doang, jadi nge-lag dikit buremnya, ya Allah. Nah habis itu PS. oh iya, nah hidden guys, di belakang ini ada PS5. Ini PS5 Pro ya. Di sini, terus ada Xbox One X di situ. Ini ada Switch 2, tapi Switch 2-nya ada di sini. Karena saya lagi mainin Red Dead Redemption dan juga Assassin's Creed Shadow. Di mana video ini dibuat, dia baru keluar di sini. Gambarnya bagus banget cuy. Ya. Coba terakhir kita lagi main apa? Shadow. Tuh. Lumayan sih mainin. Masalahnya Assassin's Creed Shadow guys, Jepangnya sih tuh lihat tuh. Jepangnya sih detailnya gila sih. Itu aja sih yang gue demen dari mati dia. Yang gue demen dari Shadow.
Ya, cakep pak grafiknya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, Jepang zaman dulu ya. Keren. Udahlah. Nah ini dia, kita balik lagi ke sini tadi ya, Mac Mini. Kenapa bang kok ada controller PS4 kecolok ke Mac Mini-nya? By the way ini colok ke layar, which is enaknya kalau ini ya, kalau Mac Mini ya, lo dari Mac Mini nyolok ke layarnya cuma pakai USB-C, Thunderbolt gitu ya. Habis itu dari layarnya dia ada colokan lagi yang which is ke-connect langsung ke Mac Mini-nya. Jadi ini gua coloknya ke layarnya nih. Kenapa bang ini kecolok? Ya karena bisa main game dong, gitu kan ya. Kita misalnya contoh nih, kita mau main apa ya? San Andreas atau San Andreas deh. Tuh, resume. Kita bisa pakai stick pak. Dan sticknya tuh langsung kebaca kalau di Mac. Ya, udah. Kita main game jadul San Andreas, tapi lihat pak di resolusi 5K, tajemnya mata gue sampai sakit seolah kayak tajem banget gitu kan. Tuh, ya dari mulai game-game jadul lu bisa mainin sampai game-game cyberpunk pun bisa pak. Ya, di Mac ada semua. Itulah gue demennya. Dan di sini sebelah kanannya pak, ini saya taruh biasanya laptop saya di sini, which is MacBook juga. Kenapa bang lu Mac semua sekarang? Ya karena semuanya terhubung dengan mudah pak, tanpa kabel. Itu gue suka banget. Lu misalnya nih, ya, ini gue buka ya. Ntar lo, gue password dulu, ntar. Buat apa sih bang Mac semua? Nah ini misalnya nih, gue buka, ini gue lagi butuh ini sebagai layar kedua aja deh. Gue bilang gitu kan, ya udah, klik sini, ya kan. Terus lo ke screen mirroring, terus ke display setting, pilih deh. Ini gue udah langsung kebaca sama dia sebagai ini kedua, mirror or extended to MacBook Pro. Ya udah, ini tiba-tiba jadi layar kedua gue. Nih buktinya adalah ini gue pindahin, gue geser. Tuh. Tanpa lag, tanpa apapun. Dan juga gue juga bisa pakai iPad gue sebagai layar ketiga misalnya. Iya aku mau 3 layar, pakai iPad ke gue jadi layar ketiga. Atau bang aku suka gambar di Clip Studio Paint, ya udah lu bisa software di sini, layarnya di sini bisa. Atau ya lu bisa install sini kan, lu tahu sendiri Clip Studio Paint ada yang versi iPad. Ya indah ya. Dan di sini ada tempat tisu yang pernah dibelikan oleh Mbak Firly. Ya makasih ya Mbak Firly ya, keluar dari hidung. Kok bisa aja gitu nemu. Ya gitulah guys ya kurang lebih. Oh ya speaker, dan juga speaker buat kalau kita ini musik, ini speakernya M Audio gini apa namanya flat. Jadi kalau misalnya kita edit audio, which is gue kan sekarang lagi suka buat musik, kita pakai software Studio One di sini. Ini kalau buat musik ngedengerinnya di situ. Kita ambil contoh nih. Ini misalnya gue kan harus ke karaokean kan, terus gue rekam. Ini buat ngedengerinnya kita pakai speaker flat ini. Nah, high belongnya aja biar nggak copyright. Gitu guys, jadi ini jadi ruang serbaguna, bisa buat nyanyi, bisa rekaman game, bisa kita syuting video, semua. Dan juga sebagai tempat juga buat gue naruh mainan-mainan gue, koleksi komik gue, lengkap lah. Ya di sini juga ada poster Superman, karena gue suka banget sama Superman ya. Dan ini juga ada tempat-tempat duduk ya, yang juga serbaguna. Ya kalau dibuka adalah tempat penyimpanan, tuh nyimpan stick-stick gue segala macam di situ, sama konsol-konsol portable. Ya, tapi kalau ditutup dia jadi tempat duduk yang bisa misalnya kayak kalau kita ngundang podcast ternyata dia ngundang manajernya atau apa duduk sini gitu. Inilah guys ruangan kita, akhirnya jadi juga. Thank you buat Mas Arya, thank you buat Amaran, thank you juga buat semua yang sudah membantu menjadikan tempat ini menjadi tempat yang sangat nyaman sekali. Oke guys, sampai sini dulu untuk room tour kamar 2025. Gue merinding tiba-tiba nih. Kenapa merinding? Karena saya tiba-tiba kebelet boker. Kenapa gue setiap bikin video selalu kebelet boker? Ya, tadi guys, kita udahan dulu. Sampai jumpa lagi di video-video Talas Game Indonesia yang berikutnya. Gue literally kebelet merinding. Gitu.